Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau bersih-bersih dulu ya teman-teman. Ini aku mau bersih-bersih di area luar rumah. By the way, ini kegiatan aku di hari weekend ya teman-teman, di saat anak-anak lagi libur sekolah. Pokoknya kalau bocil lagi libur sekolah, emaknya itu harus sat set sat set. Biasanya kan teman-teman pagi-pagi tuh udah nganterin bocil gitu ya, apalagi kemarin pas masa MPLS itu tuh benar-benar nungguin dia sampai pulang gitu ya. Jadi kayak halaman tuh ya Allah nggak kepegang. Jadi benar-benar kayak aduh kotor banget. Makanya hari ini mumpung anak-anak itu lagi libur sekolah Sabtu Minggu ya teman-teman. Aku manfaatkan buat bersih-bersih rumah luar dan dalam ya. Nah, kalau misalnya untuk minggu selanjutnya, setelah MPLS itu kan anak-anak udah nggak boleh ditungguin lagi. Jadi mungkin nggak akan serempong minggu pertama gitu teman-teman. Jadi untuk minggu kedepannya mungkin akan lebih enjoy sih ngerjain segala kerjaan rumah ya. Tapi kalau untuk minggu ini agak rada-rada gedebak-gedebuk sih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, bismillah nikmatin. Oke, ini langsung aja aku sapu-sapuin semua sampah-sampahnya ya Allah beneran deh teman-teman ya. Ini tuh sampah-sampahnya itu udah banyak banget di halaman aku, terutama dedaunan kering ya teman-teman dari angin gitu ya yang ngebawa daun-daun kering dari tanaman-tanaman dekat rumah teman-teman yang daunnya itu udah kering-kering gitu ya. Apalagi sekarang kan udah sering musim hujan ya teman-teman. By the way, di daerah aku sekarang tuh udah sering banget hujan. Bahkan teman-teman, ini aja di hari Senin pagi, Masya Allah, benar-benar hujan deras. Aku itu bangun tidur teman-teman, itu tuh jam 2 ya, jam 2 dini hari. Untuk ngapain bun? Kok bangun jam 2? Nonton Pildun. Ya teman-teman, aku nonton Piala Dunia, niatnya sih nontonnya berdua sama Pak suami. Tapi Pak suami kebanyakan ngoroknya, kebanyakan molornya, alhasil aku sendiri yang nonton. Walaupun aku sih apa ya, kayak bentar-bentar itu juga ketiduran gitu ya. Misalnya kayak merem gitu terus ntar ketiduran 10 menit kayak gitu teman-teman. Tapi aku benar-benar selesaiin sih nonton Pildun dan akhirnya wah, agak rada-rada di luar ini ya, di luar ekspektasi banyak orang mungkin kalau Spanyol bisa mengalahkan Argentina. Tapi jujur sih dari awal aku nggak terlalu suka mendukung Argentina teman-teman. Entah kenapa gitu ya. Maksudnya itu aku tuh suka bola, aku tuh nggak juga menjagokan satu tim, nggak juga punya tim jagoan gitu enggak. Aku menikmati setiap permainan yang disuguhkan karena jujur aku suka sama olahraga-olahraga yang kayak bola, voli. Nah, itu aku nontonnya juga suka, mainnya juga suka ya, teman-teman. Bola kaki aku juga suka banget mainnya ya. Nah, karena memang ini ya, memang mungkin banyak juga yang mengunggulkan Argentina, banyak juga mungkin yang agak patah hati dengan hasilnya, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja, ini semua hanya permainan, hiburan gitu ya teman-teman. Dan memang ya akhirnya Spanyol yang menang Piala Dunia tahun ini. Kalau tahun sebelumnya itu tuh Argentina ya teman-teman. Dan juga tadi malam aku juga nonton ini sih, nonton voli teman-teman. Itu tuh aku nonton voli di final leg pertama Indonesia berhadapan dengan Kamboja. Ya Allah, akhirnya ya teman-teman, dak-dakan aku tuh sampai akhirnya ya Allah agak sedih, tapi masih ada kesempatan lain karena di leg pertama Indonesia kalah di final ya teman-teman, dan leg pertama dijuarai oleh Kamboja, tapi masih ada leg kedua dan semoga nanti Indonesia menang. Alah ya Allah, udah kemana-mana ya obrolannya, agak rada-rada nggak penting ya teman-teman obrolannya, masa ngomongin olahraga. Ya udahlah ya teman-teman, daripada bingung mau bahas apa. Oke lah teman-teman, di sini kita lanjut ke obrolan yang ada di dalam video aja ya teman-teman. Jadi di sini aku sambil nyapuin halaman, aku juga mau sedikit ini ya, geser posisi beberapa bunga. Sebenarnya ini beberapa hari ke depan semua bunga ini akan benar-benar pindah total, benar-benar bakalan digeser semuanya teman-teman ya. Tapi ini aku ini dulu deh ya teman-teman, aku coba pindah-pindahin sedikit kayak gini biar
memberikan kesan suasana yang baru aja sedikit ya sebelum nanti semua bunganya itu dipindah total ya. Kenapa pun bunganya dipindah total? Insya Allah nanti kalian juga akan tahu sendiri jawabannya teman-teman. Kalian doain aja semuanya ya teman-teman, doain yang baik-baik dan semoga doa baiknya kalian juga akan berbalik ke kalian. Amin. Nah ini pas lagi mindahin bunga ada insiden dong teman-teman, bunganya itu terlepas dari tangan aku dan gedebuk jatuh ya teman-teman, terus juga potnya pecah. Untung aku masih ada pot ya, untung masih ada pot cadangan beberapa teman-teman, jadi udah deh aku pindahin deh tadi. Alhamdulillah bunga-bunga aku ini udah mulai pada subur-subur walaupun belum semuanya berbunga. Aku bersyukur banget sih teman-teman ya, bunga-bunga ini tuh bisa hidup ya. Jangankan subur dan berbunga ya, hidup aja tuh aku seneng banget teman-teman, karena bunga-bunga ini rata-rata aku beli dulu itu yang ukurannya tuh kecil-kecil teman-teman ya, yang kayak cuman sedikit lah yang aku beli, yang dia itu udah agak gedean gitu ya teman-teman. Sisanya tuh yang aku beli itu yang kecil-kecil. Bahkan sebagian juga bunga-bunga ini tuh ada yang aku bibit sendiri, aku minta dari rumah kakak ipar aku untuk batangnya, terus aku tancepin dan alhamdulillah ada beberapa yang hidup walaupun nggak semuanya ya. Walaupun lebih banyak kan mati sih teman-teman daripada hidup, tapi beneran aku seneng banget ya teman-teman. Nah ini tuh udah beberapa hari ya bener-bener nggak kepegang ini bunga. Tapi memang sih teman-teman ya, nggak kepegangnya bunga ini aku usahain kalau misalnya lagi panasnya itu benar-benar terik malam hari itu aku siram ya, karena kasihan teman-teman bunganya itu kalau terlalu kena terik beberapa hari nggak berhenti gitu ya matahari tuh, jadi kasihan aja ngelihat bunganya gitu ya. Jadi malam-malam aku siram. Kadang kalau misalnya bener-bener 3 hari berturut-turut panas gitu teman-teman yang gak ada hujannya, ya udah itu biasanya aku siram malam harinya kayak 3 hari sekali gitu. Tapi kalau misalnya udah ada hujan ya udah gitu teman-teman, gak disiram lagi. Karena kan kalau bunga kertas atau bougainville kayak gini tuh dia itu tuh bunga yang bener-bener butuh panas matahari teman-teman. Tapi kalau panasnya agak-agak rada-rada keterlaluan ya, nah itu ya aku siram aja di malam hari biar nggak terlalu kering kerontang gitu tanahnya. Oke teman-teman, kalian jangan salfok itu sama bocil-bocil aku. Maklumkan hari ini mereka tidak sekolah, jadi mereka mulai dengan segala dramanya. Bolak-balik ngeluarin sepeda, bolak-balik ganti baju, bolak-balik ngeberantakin rumah. Begitu terus teman-teman. Tapi nggak apa-apa, cuman 2 hari teman-teman ya. Mereka tuh bakalan ngeberantakin rumah dari pagi sampai sore. Nah kalau misalnya udah sekolah nanti mereka tuh hanya ngeberantakin rumah setelah pulang sekolah. Jadi nikmatin aja ya teman-teman. Masya Allah pokoknya tahun ini tuh rasanya ya teman-teman, aku tuh happy banget akhirnya ya si Tun itu mulai sekolah. Mungkin kalau misalnya aku bener-bener siap dan bisa sanggup menceritakan apa yang dulu aku laluin, kayaknya ini ya mungkin bakalan ada juga yang ngerasa kayak terharu teman-teman ngelihat sekarang si Tun itu udah bisa tumbuh sebesar ini, udah bisa sekolah gitu. Karena jujur dulu waktu awal-awal aku lahiran gitu ya teman-teman, dan melihat segala kondisi yang terjadi gitu ya teman-teman, karena kan aku juga pernah bilang ya kalau salah satu anak aku itu adalah anak bener-bener istimewa yang bener-bener spesial yang Allah titipkan. Jadi Allah titipkan kebahagiaan dan juga cobaan ya teman-teman di saat kita itu lagi ini ya lagi bahagia punya anak kembar, tapi Allah selipkan juga cobaan yang benar-benar membuat duniaku itu runtuh dan aku berada benar-benar rasanya tuh di titik paling bawah dalam hidup aku gitu. Dan ternyata sekarang anak-anak tuh udah mulai sekolah dan aku kayak ngerasa bangga sama diri aku sendiri. Ya Allah ternyata gitu ya, dulu aku sampai mikir dulu teman-teman, kayaknya aku nggak bisa deh gitu ya jadi orang tua dari anak-anak aku, kayaknya aku nggak sanggup deh, kayaknya aku nggak bisa deh. Dan ternyata sekarang aku bisa teman-teman, dan ternyata sekarang anak-anak aku udah sekolah. Masya Allah. Alah kalau udah bahas anak kayak gitu bawaannya melo ya teman-teman, tapi beneran sih ya, aku tuh seminggu awal-awal ngantarin mereka sekolah itu sering banget sampai di rumah kadang tuh aku nangis, nggak tahu tiba-tiba kayak nangis, kayak ngerasa apa ya, ngerasa ngelepasin beban, ngelepasin nggak tahu, pokoknya kayak ada rasanya yang lepas dari pundak aku dan ada yang runtuh gitu teman-teman dari kepalaku yang isinya penuh gitu ya, jadi sedikit berkurang gitu. Masya Allah banget ya.
Dan walaupun ya teman-teman, karena dengan keadaan ekonomi kita gitu ya, beberapa orang tuh juga ada yang mencemooh, kenapa kita memilih menyekolahkan anak kita di sekolah swasta yang biayanya itu mahal, hidupnya masih kayak gini gitu ya, tapi milih sekolahin anak di sekolah yang mahal, dan juga kayak apa ya, padahal anaknya kembar, biayanya gede, repot, ini segala macam banyak teman-teman ya, cemoohan, sindiran gitu-gitu ya. Tapi bismillah teman-teman, kita orang tua yang lebih tahu apa yang terbaik buat anak-anak kita, dan juga pastinya itu kita yang lebih ini ya, yang lebih tahu yang terbaik buat anak kita. Kita yang lebih tahu apa yang sebaiknya kita lakuin untuk anak kita ya teman-teman, dan bukan kita nggak punya alasan buat menyekolahkan anak kita di sana gitu ya. Besar harapan kita anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang lebih dalam ilmu agamanya, karena kan itu sekolah Islami teman-teman. Kalian bayangin aja deh ya, Situn aja itu masih TK, tapi itu tuh Situn itu harus udah bisa belajar, ini harus dibiasakan sholat duha berjamaah terus di sekolah, dan itu Masya Allah, kayak aku apa ya, kayak aku seneng banget. Terus juga banyak alasan kita sebenarnya menyekolahkan anak-anak tuh ke sana gitu ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, walaupun banyak yang mencemooh, menurut aku nggak semua harus dijelasin gitu ya. Karena kadang itu makin kita jelasin, makin apa ya, makin nggak akan makin memperbaiki suasana. Jadi di balik banyaknya cemoohan, di balik banyaknya sindiran-sindiran, ya udah kita senyumin aja, nggak usah dipikirin-pikirin. Tahu juga kita nyekolahin anak-anak kita pakai biaya sendiri ya teman-teman. Jadi ya udahlah teman-teman, kalaupun ada yang nyindir, ada pun yang mencemooh ini segala macam, ya sudah, biarkan saja, anggap saja itu angin yang lewat. Oke teman-teman, di sini di tengah aku menyapu dan muncullah di sini tetanggaku sama-sama pecinta bunga ya. Dan ini apa, obrolan kita nggak jauh-jauh dari perbungaan. Terus juga ada juga sih yang lain sih yang disampaikan sama tetanggaku itu ya teman-teman. Dia minta bantuan nanti kalau misalnya ada acara di rumahnya untuk ulang tahun anaknya, dia itu minta bantuin aku buat dekor gitu ya teman-teman, buat bantu-bantu dekor lah gitu ya, dan masak-masak juga pastinya. Oke teman-teman, ini kalian jangan salfok ya tadi sama si Twin nggak pakai baju, karena tadi dia tuh pakai baju gamis teman-teman ya, habis ngaji semalam nggak ganti baju. Terus tadi ternyata bajunya udah dilepas dan katanya itu udah direndam di kamar mandi, di laundry room. Ya Allah, aku bilang cari bajunya, katanya itu tunggu mau nangkap anak kucing dulu. Begitulah terus teman-teman setiap hari ya. Sampai ya teman-teman, anak kucing itu kadang sampai takut mau masuk ke dalam rumah, karena kalau dia udah masuk ke dalam rumah udah deh ya teman-teman, dia itu pasti ditangkap sama si Twin, sama si kembar aku, karena kan anak kucing aku ada 2 ya, jadi udah deh pas deh tuh, satu orang satu. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai aku nyapu halaman, dan ini aku ngerasa sedikit legaan sih halaman aku ya teman-teman. Bunganya aku kurangin, pengennya sih aku ini ya pengen bikin sebaris aja gitu di depan ini teman-teman, cuman sebaris, tapi maunya potnya itu gede semua gitu ya, jadi sebaris doang, sisanya itu aku bakalan taruh di area lain gitu ya. Cuman karena memang potnya itu masih kecil-kecil, jadi untuk sekarang seperti itu dulu lah ya halaman aku. Pokoknya sekarang aku lagi senang sama yang namanya bunga, segala macam bunga aku suka. Ini aja bunga krokot aja aku perbanyak terus teman-teman. Walaupun cuman bunga krokot, kata orang dilempar aja hidup gitu ya. Nah itu aku benar-benar usahain buat nanem, aku pupuk, aku rutinin siram kayak bunga-bunga yang lain aku rawat ya teman-teman. Semoga bunga kembang 9 atau bunga krokot ini tuh tumbuh subur. Insya Allah nanti ada rezeki aku mau tambah lagi deh bunga krokot ini warnanya ya. Karena yang punya aku tuh nggak terlalu banyak warnanya teman-teman. Nah ini ada apa ya, bekas sawit teman-teman, tunggul sawit gitu, dan jadi dia tuh udah bolong gitu loh tengahnya. Terus aku isi tanah, dan ini aku tanam bunga kembang 9 atau bunga krokot. Karena ada bunga krokot aku dalam polybag ini tuh kayak dia tuh kayak kurang seger gitu teman-teman, kayak kurang subur gitu, kayak kurang bahenol gitu kayak yang lain-lainnya. Mungkin karena ini ya, karena dia tuh nggak nyaman kali ya di dalam pot, di dalam polybag kayak gitu. Jadi ya udah aku pindahin aja ke sini. Semoga nanti tuh tumbuh subur. Sebenarnya aku mau isi juga ban itu teman-teman. Cuman takutnya nanti tuh digusur sama Pak suami ya. Karena kalau udah diisi tanah dalam ban itu kan nggak mungkin digeser-geser ya. Jadi biar aja deh dulu, ntar aja deh kapan-kapan kalau semuanya udah tuntas ya, yang lagi kita rencanain, baru deh aku isi untuk bannya dan aku kasih bunga krokot gitu.
Semoga bunga krokotnya tambah banyak, tambah subur biar nanti tuh bisa dibikin bunga gantung. Amin. Oke teman-teman, ini untuk polybag bekas bunga krokot tadi aku tanemin aja nih bunga lilin kayak gini ya. Karena ini juga nggak susah ya hidupnya. Oke, alhamdulillah udah begini aja dulu. Aku nggak yang tata-tata gimana-gimana, nggak yang aku susun gimana-gimana. Pokoknya kayak gini aja. Yang penting kelihatan aja di mata aku duduk di bawah pohon kelengkeng sambil mandangin bunga ini tuh udah seger banget ya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai kerjaan aku hari ini. Makasih banyak udah ngikutin ya teman-teman. Udah lama banget nih ya nggak berkegiatan di halaman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga berikan kritik dan saran kalian yang membangun ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.